Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Miss? Alhamdulillah, pasti kalian sehat semuanya kan? Nah, kali ini kita belajar tema 3 makanan sehat, subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Oke, coba perhatikan baik-baik apa perbedaan dari kedua gambar berikut. Betul, perbedaannya adalah yang satu gambarnya bergerak dan yang satu lagi gambarnya tidak bergerak. Itu adalah contoh iklan. Nah, pada dasarnya tujuan utama iklan adalah agar masyarakat mau membeli produk tersebut. Agar masyarakat tertarik untuk membeli produk, maka iklan dibuat semenarik mungkin dan seefektif mungkin. Iklan memiliki peranan yang sangat penting dalam memasarkan produk agar dapat dikenal oleh masyarakat. Nah, yang tadi itu adalah contoh iklan susu yang diperuntukkan untuk anak-anak, makanya dibuat di situ ada frozen supaya anak-anak tertarik untuk membelinya. Oke, sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai iklan, ya kan? Nah, sekarang kita membahas tentang macam-macam iklan. Iklan itu ada 2 jenis, nak. Pertama itu iklan media elektronik. Nah, iklan media elektronik itu seperti ini. Nah, biasanya iklan media elektronik itu menggunakan animasi gerak, bersuara, dan tampilannya yang menarik. Kemudian ada lagi nih, media cetak. Iklan media cetak ini biasanya dia menggunakan warna dan kata-kata yang menarik juga. Nah, iklan media elektronik itu biasanya kita temui di siaran televisi. Kemudian kalau misalnya kita lagi nonton YouTube tuh tiba-tiba ada iklan. Nah, itu dia contoh dari media elektronik. Kemudian kalau yang media cetak itu biasanya terdapat di iklan majalah, koran, ataupun brosur-brosur lembaran yang ada di mini market. Nah, kita ke materi selanjutnya, faktor penyebab diare secara umum. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan berlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran yang cair atau encer. Secara umum nih ya nak, penyebab diare antara lain. Pertama, infeksi virus. Rotavirus itu adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. Nah, nanti kalau kamu ditanya apa sih infeksi virus yang menyebabkan diare, yaitu rotavirus. Yang kedua, infeksi bakteri dan parasit. Masuknya itu melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Yang ketiga, intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Keempat, alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat nih anak yang dapat menyebabkan diare. Yang kelima, penyakit usus. Biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Terakhir, keenam, gangguan usus fungsional ataupun stres. Nah, adapun tanda dan gejala diare. Gejala pertama, buang air besar, encer, dan sering. Gejala kedua, kram perut. Gejala ketiga, nyeri perut. Gejala keempat, demam. Gejala kelima, darah dalam tinja. Dan terakhir, gejala keenam, kembung. Oke, coba kamu perhatikan gambar bergerak berikut ini. Nah, aktivitas apa saja yang terdapat pada gambar bergerak tadi? Iya, benar. Aktivitas jual dan beli. Aktivitas di sini sering terjadi di pasar. Di pasar kita dapat bersosialisasi dan berekonomi secara bersamaan. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi yang dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial disebut pembangunan sosial. Kesejahteraan sosial tidak hanya berkenaan dengan terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga spiritual. Dengan demikian memungkinkan semua warga negara untuk mengembangkan dirinya.
Oke, ke materi tentang adat istiadat. Kebiasaan yang mengikat masyarakat dan berlangsung dalam jangka waktu cukup lama dikenal dengan adat istiadat. Adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sejak lama ada di dalam masyarakat dan bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat tersebut. Adat istiadat setiap kelompok masyarakat bisa sama atau berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh nih anak, ini adalah contoh adat istiadat dari Subang, Jawa Barat. Nah, sisingaan namanya. Tradisi mengarak anak sehari sebelum dihitan dengan menggunakan tandu berbentuk singa. Pertunjukan sisingaan merupakan sebuah pertunjukan yang membutuhkan kerjasama, kekompakan, kerja keras, dan ketekunan. Semua orang dari segala lapisan masyarakat yang beraneka ragam dapat ikut nih dalam iring-iringan tersebut. Iringan-iringan dilakukan sambil mengitari kampung hingga akhirnya iringan kembali ke tempat semula. Tanpa adanya kerukunan, tentunya kerjasama yang baik tidak akan dapat terwujud. Oke, segitu aja dulu penjelasan dari Miss. Kalau ada yang belum mengerti ataupun belum paham, kamu bisa menghubungi Miss langsung. Assalamualaikum, see you in next video. Bye-bye.